Oke, welcome back to my channel. Kali ini di podcast saya kali ini ada kedatangan 2 bintang tamu. Beliau ini termasuk dosen. Ini salah satunya di sini ada Bu Junita. Dia partner saya dari dulu di tahun 2009 ya. Bu Lente, enggak ya? Enggak ya, dia nggak anggap saya partner, nggak apa-apa sih. Di depan saya ini ada dosen senior. Enggak senior, sama junior enggak kita. Dan beliau ini adalah role model buat kita. Enggak role model. Kita sama-sama junior kita. Ini Pak Angga. Jadi nanti kalau yang belum kenal Pak Angga, pasti kenalan dulu. Tapi saya rasa seekonomi udah kenal lah. Jangan kenalan, nanti suka. Oke, di kali ini di sore-sore setelah hujan, saya berinisiatif untuk membuat sebuah podcast, tapi saya nggak tahu podcast itu tentang apa. Tapi yang jelas di sini ngomong aja. Ngomong-ngomong informasi lah ya. Biasanya kalau kita di kelas itu ngomongkan dosen, memberikan sebuah materi, tapi di sini kita akan bahas sisi lain dari dosen. Oke, untuk pertama kalinya saya mau bertanya-tanya dulu nih sama Pak Angga nih. Oh, karena beliau ini adalah internisti. Saya juga awalnya juga fans sama Inter Milan. Ketangan tadi udah ngomongin bola nih. Forza Inter. Nanti setelah bola nanti kita cerita Korea ya. Ini ya. Sejak kapan ngefans sama Inter Milan, Pak? 98 Pak Eko. 98. Mulai 98 saya mulai jatuh cinta dengan warna biru tadi. Kenapa bisa? Kenapa bukan Chelsea, Pak? Karena di Chelsea. Karena waktu itu abang saya tuh era 90-an tuh kan apa Adanya ya? Liga Liga Italia ya. Italia, Ditayangkan iya, dia itu Liga Italia semua. Jadi semua masing-masing tim udah dapat semua. Adik saya udah milih tim, abang saya udah milih tim. Ya mau enggak mau Bapak yang sisanya ya? sisanya itu akhirnya jatuh cinta beneran. Nah, sampai sekarang lah di 2020 alhamdulillah udah pernah pula ngeliat trofi. Tunggu loh, nanti lo masih rapat. Tolong dikunci aja. Oke. Jadi Bapak ini sangat fans banget kalau sebutan internisti ya Pak ya? Ya, Interisti. Internisti di sudah tahun 1990. 98. Mulai ngefans 998. Pada masa apa tuh ya? 90-an. Era Chris Moneter. Betul. Dan sampai saat ini masih ngefans walaupun nggak juara ya. Kalau nggak salah Inter Milan peringkat 3 ya Pak ya? 2010. Sekarang peringkat 2. Tapi peringkat 2. Oh, jadi nanti tahun depan musim depan akan masuk di Liga Champions. Ya. Nah, tapi khawatir saya kayak tahun ini Ke sisi. Nah, Insya Allah enggak. Jadi ada sedikit cerita lucu nih Pak Eko. Iya, gimana, Kaitannya dengan dosen nih ya. Jadi kebetulan kan kita bertemu banyak orang mahasiswa kan, kan? Betul. Ada mahasiswa ujian, dia tuh membedah tentang laporan keuangan sebuah klub bola. Yang dibedah dia kebetulan Inter Milan. bukan Juventus. DJ tahu siapa itu. Nah, anak bimbingannya Bu Nelly. Oke. Anak bimbingan Bu Nelly. DJ tahu itu siapa. Siapa lah? Cowok lah, lupa saya namanya. Halo. Namanya siapa nama aslinya tuh? Nama aslinya apa? Alfian Surya Chandra. Mungkin ya. Saya lupa namanya. Pokoknya dia membedah tentang laporan keuangan Juventus. Anak bimbingannya Bu Nelly Samosir. Tanpa bab 5 bukan sih? Ya. Jadi dengan terpaksa Bukan? saya tahan dulu. Saya undur dulu ujiannya. Saya paksa dia untuk teriak Forza Inter waktu ujian. Kalau mau lulus. Jadi mau nggak mau? Mau nggak mau harus. Kalau mau ya nggak ujian. Itu satu. Yang kedua ada lagi anak internasional kelas. Namanya Rizky. Rizky kalau nonton ini ya, ini sampai sekarang masih kontak juga saya sama bekas mahasiswa saya. Dia fans Roma, AS Roma. Itu juga di kelas waktu ujian, saya nguji ya kebetulan waktu itu. Saya paksa dia untuk jadi fans Inter. Mau nggak mau dia ngikutin. Nah gitu. Kalau ingat cerita itu Pak, saya dulu juga pernah suka nonton futsal gitu beberapa klub bola. Jadi karena istri saya yang sekarang ini kan sukanya Manchester Sekarang United. ada yang lalu. Manchester United, jadi Musuh lah sama Citizen. musuh sama Manchester City. Jadi ketika itu kita nonton bola di Gor Pangsuma, fans klub bola yang main futsal. Dan ketika itu saya dipaksa untuk duduk di fansnya Manchester United. Dan ketika itu salah satu yang penggeraknya itu menyuruh saya untuk berdiri dan saya harus tepuk tangan menyanyikan lagu Cannya Glory Man United. Jadi mau nggak mau lah. Harus ya. Demi cinta tadi itu ya. Memang pada akhirnya cinta itu memenangkan segalanya, Pak. Pada akhirnya ya. Betul, pada akhirnya. Sekuat apapun kita punya pendapat, punya prinsip, tapi kalau udah cinta di atas segalanya akan memenangkan semuanya, Pak Eko. Luar biasa. Kurang lebih begitu lah Pak Eko.
Oke Pak, kan sekarang ini sudah virtual nih. Oke. Saya mau bahas VAR dulu nih. Oh, Gimana menurut Bapak? Virtual assistant referee itu ya. Yes. Itu gimana Pak? Apakah efektif? Karena nggak ada drama-drama lagi. Kalau menurut saya tuh kalau misal VAR udah ada dari zaman dulu, seni sepak bola kayak gol tangan Tuhannya Maradona, Itu nggak ada ya Pak? kontroversial dalam Offside-nya bola tuh Inzaghi. nggak offside Inzaghi, nggak akan nyetak gol dia. Itulah seninya. Cuman karena kemajuan teknologi mau nggak mau memang itu jadi lebih fair. Cuman kadang-kadang sama wasit itu disalahgunakan. Itu kan VAR memang ada, tapi kembali lagi keputusan wasit. Tetap wasit itu cuma alat bantu. Ya secara keseluruhan saya lebih setuju sih kalau ada VAR, karena kalau di tenis itu ada istilah challenge. Jadi kalau mau tahu bola itu out atau masuk kan minta challenge dia. Kalau misalnya nggak percaya, jadi itu haknya masing-masing klub. Lebih bagus sih sebetulnya dengan VAR. Cuman memang tadi di satu sisi ada trade off-nya pasti. Satu sisi bagus, satu sisi jadi tadi art of football-nya jadi hilang. Seni dari sepak bola. Bahas bola dulu ya. Sisi kontroversinya jadi hilang. Nah kebetulan Bu DJ ini suaminya fans Milan juga. Musuh saya. Bukan suaminya yang musuh saya, maksudnya klub bolanya yang musuh saya. Terus sekarang ada perbedaan nggak Pak? Kan saya kan nonton bola nih. Kalau saya lihat pemain-pemain bola itu tidak sesemangat ketika ada penontonnya. Sekarang kan di tribun itu. Covid-nya. Karena Covid ini di tribun itu kan nggak boleh ada penonton. Tapi saya lihat pemain-pemain bola tuh Nggak ngapa? nggak begitu semangat. Ya, apalagi Ada perayaan tuh habis Nah, itu. apalagi waktu nyetak gol, biasa aja gitu. udah Gimana Pak? kayak latihan. Cuman ini bagus nih disikapi oleh Liga Inggris. Jadi mereka bikin kayak apa sih? Suara, recorder, rekaman gitu. Seolah-olah di stadion itu ada penonton. Padahal itu cuman rekaman. Apa sih MP3 kan? Nggak tahu lah MP3 atau apa, pokoknya jadi tetap ada kerumunan riuh suara pendukung walaupun di stadion itu kosong. Dan saya melihat memang di Liga Inggris itu memang ada kayak big screen. Saya rasa mungkin itu live streaming. Nah mungkin bisa jadi Dan bisa masih mendukung. dengar-dengar ini musim depan nih katanya nggak tahu sampai kapan ya masih tanpa penonton juga karena pandemi Covid ini. Pengaruh nggak buat Inter Milan karena nggak bisa juara? Nggak ngaruh sih. Sebelumnya juga belum juara. Terakhir saya nonton Inter angkat piala itu saya sempat meneteskan air mata loh. Ini tidak lebay nih. Itu kapan ya Pak? 2010. Oh iya, itu Liga Italia atau Liga Champions? Treble. Tiga-tiganya. Iya, Liga Italia, Liga Champions sama Coppa Italia. Itu kan terakhir Inter ngangkat trofi itu tahun dari awal saya ngefans nggak ada ngangkat piala kan. Betul. Di 2010 itulah. Tiga-tiganya langsung. Dan satu-satunya tim di Italia yang bisa treble. Sekarang Pak, Sekarang nggak ada. Di Italia belum. Kalau sekarang peringkat 2. itu yang penting. Ya Allah, selamat juga untuk Juventini lah. Walaupun dengan berat hati saya sampaikan selamat. Walaupun tidak ikhlas ya. Juara settingan lah bisa saya bilang. Oke, Bu DJ lah. Beralih nih ke Bu DJ nih. Padahal tadi bola tuh seru tuh Pak. Kayak yang di Korea kan mereka pakai boneka Kok kayak boneka? Penontonnya ya. nontonnya, tapi Jadi- bonekanya Boneka apa nih? Boneka apa nih? masalahnya itu yang jadi masalah. Oh, enggak baca berarti. Masa? Iya, gara-gara itu jadi minta maaf. Di Jepang apa di Korea? Di Jepang kali. Korea nggak bakal. Yang aneh-aneh gitu tuh biasanya Jepang. Di Jepang kali. Udah. Oh kayaknya habis ini saya mau cari beritanya tuh. Cari Pak. Saya beritanya atau Langsung nonton? Pak. Nonton. Oke, kalau Bu DJ nih mungkin hobinya ke Korea kali Bu ya. Jadi Blackpink, apalagi Bu saya tahunya tuh Blackpink aja. Karena saya suka joget-jogetnya kan. Kalau Ibu gimana tuh? Sekarang yang lagi ingetan How You Like. Itu yang lagi ngetren sekarang tuh. Oke, Ibu ini mungkin masih masuk zaman kita ya. Jadi dia suka banget sama Zaman Korea. kita berarti Pak Angga? Bukan zaman kita. Zaman purba gitu kan. Oke, gimana Bu DJ? Mungkin kasih tahu sama mahasiswa nih Korea tuh bagusnya kayak gini. Oh, itu kita ngomongin cerita ya. Jadi karena di hidup kita tuh kan selalu ada drama Pak Ego. Tuh. Tapi nggak bisa kita nikmati kan. Kadang nggak bisa dinikmati, maka kita nikmatilah drama Korea. Kalau kita menikmati drama hidup kita, apa yang terjadi? Ya udah nggak apa-apa. Berat tuh. Penambahnya ya drama Korea gitu. Apa yang membuat Bu DJ itu suka kenapa sama Korea tuh? Karena Lee Min Ho mungkin? Oh itu salah satu. Kok dibilang ganteng, menurut saya enggak juga. Kan? Kita sebagai laki-laki Ya kalau bapak-bapak ngerasa dia ganteng itu saya malah takut. Ini mohon maaf nih,
Kalau misal banyak orang bilang apa artis cowok-cowok Korea ganteng. Kalau saya bilang agak-agak feminin malah kalau saya lihat model-modelnya kurang maco. Lebih feminin. Kalau misalnya yang bule itu kan brewok, Iya. jambang, maco kayak Pak Eko ada kumis, janggut tuh kan. Tapi tak maco, Pak. Maco, Pak Eko maco. Kalau misalnya Saya tuh- cowok-cowok Korea halus. Saya tuh kalah sama Korea putih aja. Ah. Kita tuh nggak suka putih karena cepat kotor. Oh gitu. Enggak juga Pak Eko, cowok tuh hitam. Cowok tuh malah hitam Yang harusnya. maco yang hitam. macet yang hitam, Nah, kok betul. cowok putih bersih itu bukan cowok kalau menurut saya ya. Betul, betul. Nah. Ini kan versinya masing-masing. Nah, Jadi menurut Budi nah, justru yang dilihat tuh kayak ya bagian sosit-sositnya lah, Pak. Bukan cuma ngeliatin fisiknya juga, tapi ngeliat perilaku mereka itu ceritanya kan fan service-nya. fan service. Maksudnya Kadang fan tuh mereka service tuh kayak ya apa ya? catering. Apa sih? kayak agak lebay gitu, alay. Gimana tuh? Kadang nggak cuman maksudnya kadang tuh kan kayak ngeliatin cowok-cowok Korea nih ekspektasi dari wanita-wanita punya cowok tuh yang Romantis cakep, gitu, Kak? romantis, pengertian. Tapi sebenarnya ada nggak sih yang betul-betul orang Korea yang kayak gitu? Nggak juga. Itu nggak juga Nah, sebenarnya. orang Indonesia pun saya rasa Makanya ada itu sih yang kayak gitu. dijual, Pak Eko. Apa sih namanya? Apa? Apa namanya? Enggak. Ini Apanya? fantasinya Fantasinya. yang dijual. Tapi lebih seru film Indosiar deh kayaknya. Iyalah, yang naga terbang. Mungkin yang naga terbang sekarang tuh yang Ku Menangis. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta. Dan itu film-filmnya yang istri-istri yang tersakiti. Nah, kalau di Korea ada kayak gitu dah. Oh, adik kemarin. Oh, yang itu kayak yang selingkuh tuh. Apa? Oh, Word The of Word of Marriage, Marriage. lagi naik daun tuh ya. Tapi itu betul sih, saya setuju. Karena Oh. selingkuhannya lebih cantik. Kok gimana? Makanya kalau selingkuhannya kayak cewek itu angkat tangan gak Setuju lah ya aja. perempuan nih. Lebih cantik, lebih kaya, ya kan? Lebih oke lah. Betul. Syaratnya udah memenuhi semua Pak Eko. Itu sebenarnya Wah, bisa kontroversi nih kita kalau selingkuh, kayak gini nih. Terus? tapi selingkuhan Tidak kita lebih lebih baik. jelek daripada istri kita atau lebih jelek daripada pasangan kita. Nah, itu bisa saya bilang, saya katakan tuh orang itu agak kacau. Betul. Tuh. Tapi kalau misalnya lebih cantik, ya mungkin ada rasionalisasinya, ada agak pembenarannya. Walaupun hal itu salah. Betul. Walaupun selingkuh itu sebetulnya salah. Yang benar itu Ya langsung nikahin kalau mau. Siri. Loh, Karena iya. maksimal 4. Cuma 4. Maksimal Nah, kalau mampu dan adil. kalau Kalau- kira-kira Bapak Oh, saya kalau saya ya enggak menyalahkan. Tapi Tapi kalau sekarang belum ada rencana. Belum ada rencana saya katakan. Nah, kayak gitulah kurang Oke, lebih. jadi gimana Bu DJ? apa tuh? K-pop kita? K-pop Eh, gimana? Gimana? Blackpink? Saya lihat Baik-baik saja Pak Eko mereka. saya lihat beberapa trending itu Blackpink Blackpink terus ya. Blackpink terus. Sampai anak-anak kecil pun Blackpink Ya, nyanyi. sama. Anak saya Blackpink. Hmm. Kenapa? Kenapa bisa kayak gitu Bu DJ? Nah, mau kita lakukan penelitian dulu Pak Eko kayaknya Pak Eko. Kalau saya yang jawab bingung nggak saya nih? Tapi Ibu suka salah satu juga fansnya Hanya Blackpink? menikmati. Oh menikmati. Kalau itu musik Menikmati ya, musik. ada fansnya nggak? Ada. Nah, apa tuh? K-pop. Kan nanya. Kalau yang tahu Korea pasti tahu Mhm. masuk ke dalam fandom Shawool namanya. Film sama. Bapak tahu nggak Pak? Enggak tahu. Nggak tahu kan? Lillahi taala enggak tahu saya. Jadi kalau ada yang tahu komentar ya. Ya, Kasih tahu Pak Eko nih, apa sih kepanjangan dari Shawool Oh. tuh? Sawul. Shawool. Saupul. Sawol. Shawool. Apa tuh? Nyebutnya Nah, ini kita itu nggak tahu. nanti Nggak biar tahu yang saya. Kalau denger Bapak ya musik nih. suka apa musik? Incubus. Cewek Bella? Oh, Ciawela itu kan nama Haze. Tapi kalau musik alternatif saya. Akunya Oh, musik. alternatif rock Tapi- gitu. Tapi begitu. Di mobil lagunya. Oh, beliau pernah, kalau nggak salah pernah ikut saya di mobil tuh. Apa, Pas Pak? terputar lagunya apa ya? Lagu dangdut ya kalau nggak salah ya. Pokoknya lagu-lagu lama lah tuh Ah. yang lirik-liriknya tuh menyayat hati. Nggak jelas lah pokoknya. Mungkin ada sisi lainnya. Udah. Enggak, itu pas kebetulan Kebetulan. Kebetulan. kata dia. Betul. Tapi kebetulannya kalau Berkali-kali. berkali-kali itu agak bingung. Itu kebetulan apa gitu. saya mendengarnya cenderung ke koil. Iya. Lagu-lagu keras lainnya lah. Bu DJ tahu lah selera saya. Itu kalau musik. Kalau film genrenya apa Bu DJ nih? Kalau film Selain Korea lah. Oh, Selain iya, romantis romantis tadi. lah. Saya sih
suka yang romantis, saya nggak suka yang kekejaman. Tuh. Hati saya terlalu rapuh. Waduh, hati terlalu rapuh. Mungkin ya. pesan-pesan buat suaminya ya. Nah, jadi Dan- kalau ngajak nonton ke bioskop tuh jangan film The Raid gitu misalnya. Jangan Jadi harus yang yang Romantis. melankolis, romantis. Rokok makan gratis lah berarti romantis. Kalau Bapak film Meksiko juga? Atau Meksiko. Meksiko ya, Pak ya? Meksiko, Escobar. kemudian film Kenapa? Kolombia. Kenapa lebih ke sana, Pak? Nggak tahu bahasanya enak ya didengar. Padahal pas dengar tuh kayak bahasa India tuh. Iya sih. Bu Kalau saya DJ lihat- bilang kayak bahasa India, beda. Bahasanya Nah ini nih, kenaan nih. rasis nih. Tolong diedit ya Pak Eko ya. nanti saya kasih tit aja. Tolong diedit tuh. Itu kurang gimana gitu yang lain tuh. Oke. Dari sisi bahasa tuh bagus kalau apa Meksiko, Pak. ya? Meksiko, Manihes tuh lah, Spanyol. Pokoknya yang Latin-Latin tuh enak bahasanya tuh. Dan Kolombia Bapak bisa bahasa Latin? nggak bisa. Oh. Ya sedikit ya. Apa Pak? Ngerti Coba sedikit contohin, lah. contohin, Ya. contoh. Como estas? Artinya Artinya- Pak? Apa kabar? Oh. Bien, bien, bien. Jawabnya? Bien, bien. Oh, bien, bien. Bien baik. Nah, gitu ya. Sebatas Kalau itu di Korea, aja. Bian tuh maaf. Oh, iya. Kalau di Korea, Bian. Oh, Mian Korea. sih Mian. maaf ya artinya. Nah, kalau bahasa Bien. Kolombia, Spanyol, Latin itu bien tuh baik, baik, Baik. baik. Baik, Misal baik. Pak Eko. Hola amigos. Hola. Hola amigo. Hola amigo, ¿cómo estás? Bien. Bian. Dan saya Estás ngerti. bien. Ngerti enggak Pak? Itu karena film aja, karena kita dengar terus ada subtitlenya, oh ini artinya. Sedikit banyak kita belajar. Nah, sama kalau misal bahasa Inggris tuh kadang-kadang saya nggak pakai subtitle kalau nonton. Wis, sombong. supaya- Bukan sombong, karena belajar. Betul, betul. Jadi kita belajar apa ya, kayak listening tuh. Dia ngomong apa sih, kita ngerti tidak maksud film ini. Nah, kadang-kadang saya kayak gitu tuh. Tapi kalau di tes TOEFL tuh Pak ya, beda dengan apa yang kita dengar di film. Kalau di tes TOEFL Karena nggak biasanya baku. bahasanya tuh kayak dia tuh antara mau ngomong atau enggak kan kumuh-kumuh nggak doing Itu kasetnya rusak kali Pak Eko. Bisa jadi kasetnya kualitasnya udah jelek tuh. Kalau enggak, Kualitas headphone-nya. kalau enggak kualitas telinga Pak Iko. Oh, itu kurang tahu saya. No comment saya kalau itu. Oke, Itu saya no comment. Ngomong Pak Eko masih sore-sore di kampus nih ngapain nih Pak Eko nih? Ya, abis tidur saya Pak. Wah kacau dia habis tidur. Alasan suami istri kerja di kantor. Jangan sampai istrinya nonton nih. Ya Bu Eko ya. Pak Eko di kampus kerja kok. Percayalah. Terima kasih Pak klarifikasinya. Padahal itu pencitraan doang. Jadi gimana nih Pak? Lama nggak ketemu mahasiswi ya? Itulah. Kenapa mahasiswi? Enggak, kan? Dan mahasiswa. Mahasiswa kan saya belum selesai. Ibu potong duluan omongan saya. Ibu nih gimana sih? Emang ada yang beda sih ngajar online dengan offline tadi ini ya. Kalau offline itu kita langsung ada kontak. Kontak bukan kontak fisik ya, kontak apapun lah. Kontak Kontak batin, mata, ya. kok kontak ya fisik juga ada kadang-kadang kan. Maksudnya bukan fisik yang melecehkan, bukan. Maksudnya adalah kontak langsung dengan mahasiswi dan mahasiswa itu kan lebih enak gitu loh. Feel-nya lebih dapet. Ah. Kalau kita mau ngasih tahu mahasiswa itu Langsung. langsung. Kalau Tapi misal online tuh repot. Kalau saya lah, menurut saya pribadi. Jadi apa yang harus dilakukan Pak? Jadi lebih baik kita offline aja nih. Ya sekarang memang harus online. Nggak bisa kalau kita terapkan offline. Nah tadi pagi saya baru ngusir mahasiswa karena dia ngumpul di depan ruangan saya daftar KKM. Nah itu saya bubarkan supaya nggak ngumpul-ngumpul kayak gitu. Karena resiko kan, kita kan nggak tahu dia sebagai OTG atau bukan kan kita nggak tahu. Tetap harus kita patuhi. Oke. Inilah salah satu contoh panutan Nah, kita. bukan contoh. Ini Pak Eko ini juga kolega yang baik nah. Role model. Kalau model- Teman yang baik nih kalau Pak Eko Role nih. model buat kami. Role model. Jadi nanti setelah setelah kita melalui hal sesuatu nanti role modelnya adalah Pak Angga ya. Jangan. Karena beliau ini saya rasa sangat disenangi sama beberapa dosen, bahkan dosen di kampus lain pun. Betul. Ya kan? Kampus lain di mana? Nah, contohnya saya sebutkan yang di sebelah tetangga kita. USU. Oh, Universitas Samping Untan. fakultas lain Pak, bukan. Fakultas mana tuh? Bukan sebelah, di sebelah. Kedokteran. Masa saya mau sebutin? Boleh ya sebutinnya? Boleh lah. Nah, Tapi itu. disensor Pak Eko Ah, jangan disensor lupa. nanti Pak. Hancur. Ke situ rupanya saya kira dosen wanita. Saya kira dosen wanita, rupanya beliau. Beliau. Hancur. Dan ini luar biasa ya. Bapak itu kemarin tuh berkali-kali cari Pak Angga, tapi beliau mungkin ada kesibukan lain Sangat akhirnya. merindu lah pokoknya. Itu Selalu dicari. Coba lihat wajahnya sudah mulai berubah ketika kita
Ancur. Jadi kegiatan Bapak nih Apa apa tuh? ini? Sibuk-sibuk apa Sibuk. aja Nggak Pak? ada. Pak. Nggak ada. Gini-gini aja lah. Biasa kalau malam-malam ya sampai malam ya Bapaknya. PPAPK main kartu. Kita yang senang-senang aja lah. Untuk apa gak kita mikir yang terlalu berat? Nanti stroke terlalu berat. Tuh. Jadi harus diimbangi gitu Pak. Nggak usah agak terlalu yang Serius. serius benar. Santai aja gitu Pak. Mas, karena semua masalah itu pasti ada solusinya Pak. Nah, ini. Pasti ada Pak solusinya. Nggak Pasti perlu kita ada ya. mikirkan dengan yang terlalu otak mengkerut. Nanti malah, ya tadi saya bilang stroke tadi. Santai ya, karena dengan santai pun bisa keluar solusinya kok. Selama hubungan dengan teman bagus, baik. Kan bisa dipecahkan sama-sama. Ada masalah cerita ke teman. Lagi butuh duit ya Pak? Ah, kan itu termasuk salah satunya tuh. Butuh duit juga. Nah, ya kan memang kayak gitu rumusnya. Misalnya Bu DJ lagi butuh bantuan apa, kabarin Pak Eko atau kabarin saya. Jadi kita bisa saling bantu Bang. Saling bantu. Bukan bantuan. Bu DJ kesehariannya ngapain Ah, aja nih? Bu DJ. Nongkrong kok. Selain bikin kue. Makan tidur ya. Selain bikin kue. Padahal postingannya makanan yang sehat ya. Makanan sehat. Itu pencitraan aja ya Bu. Tapi segini ya sekarang. Enggak lah, kalau hitungannya Bu DJ enggak gemuk lah ya. Menurut saya Ideal sih lah, ideal. ideal. Iya. Ideal. Kalau- Nggak gemuk lah. Kalau kata orang Jogja tuh ginul ya Pak ya? Gino itu apa? Gino kali. Ya gino ya? Oh, gino. Gino gitu. Hmm. Tahu nggak Pak Eko? Nggak tahu. Orang Jawa bukan? Itu bapak saya yang Jawa, saya nggak ngerti bahasa. Kalau dari namanya sih Jawa, Ya, Jawa Eko. banget, Kalau Eko. bukan Bapak- Jawa, Eka pasti namanya. Bapak saya Solo Pak, tapi saya nggak ngerti. Oh, Solo tuh bahasanya halus lagi malah. Beda lain lagi. Kita Solo kalau tuh mau halus. ngomong sama bapak atau pakai bahasa halus bisa berapa menit? Padahal sebenarnya bisa disingkat. Nah, ya karena emang halus orang Solo itu. Kehalusan ini. Orang keraton kan? Halus dia. Ada lagi? Nah, ya. Ada lagi mau dibahas Pak? Mungkin itu aja. Terima kasih. Kembali ke Pak Eko. Terserah. Terima kasih sudah nonton di podcast kali ini. Kalaupun memang ada komentar dan saran, silahkan tulis di komentar dan saran. Ingat PR-nya tadi tuh, Ingat kasih PR. tahu Pak. Saul. Syawal tuh apa? tuh, ya. Ingat PR-nya Saul. Saya juga nggak tahu, nanti saya mau searching juga Saul itu apa. Nah, Akhir kata Forza Insta. oke, saya coba yang dulu. Oke.